Dalam sebuah pemecahan masalah melalui penalaran, terdapat dua jenis metode, yaitu penalaran secara induksi dan penalaran secara deduksi. Penalaran induksi berarti penalaran dengan cara pelebaran atau generalisasi. Disebut demikian karena dalam metodenya terjadi perubahan proses penalaran dari suatu pernyataan atau keadaan yang awalnya khusus atau partikular, berakhir menjadi pernyataan umum atau universal. Pernyataan umum tersebut merupakan hasil generalisasi dari keadaan khusus itu sendiri. Di sini, John Stuart Mill membagi metode dari penalaran induksi atau induktif, yaitu 1. Metode persesuaian atau method of agreement. Jika dua hal atau lebih keadaan memiliki satu kesamaan, sirkumtasi atau keadaan, maka satu kesamaan itulah yang menjadi sebab dari fenomena yang diteliti. Misal, ada suatu konser musik metal dan terdapat kericuhan yang menyebabkan puluhan orang luka-luka. 2 meninggal. Kemudian, diidentifikasilah jenis luka-luka yang dialami masing-masing korban. Selanjutnya, diketahui pada setiap korban memiliki luka memar, sayatan, benda tumpul. Yang diteliti adalah korban kericuhan antar penggemar. Sedangkan, hal-hal yang diteliti dari fenomena itu ialah jenis keadaan korban yang mengalami luka memar dan yang mengalami luka sayat. Hasil penelitian sebagai berikut. Susi memiliki sebagian luka, benda tumpul di punggung kanan dan luka memar di wajah, tidak meninggal. Susan mendapat semua luka benda tumpul di punggung dan luka memar di wajah, tidak meninggal. Anto mendapat sebagian luka memar di wajah dan sayatan di perut, ternyata meninggal. D mendapatkan semua luka benda tumpul dan sayatan di perut, ternyata meninggal. Jadi, sirkumtasi yang sama di mana hal-hal yang bersesuaian, yaitu adanya luka sayatan di perut, dan itulah yang menjadi penyebab kematian. Kedua, metode perbedaan atau method of difference. Susi terdapat sebagian luka sayatan di sekujur tubuh, ternyata meninggal. Susan terdapat sebagian luka benda tumpul di sekujur tubuh, ternyata tidak meninggal. Anto terdapat semua luka benda tumpul di sekujur tubuh, tidak meninggal. Di situ ada tanda strip yang menunjukkan keadaan yang berbeda menjadi penyebab fenomena. Dalam hal ini, Pak B dan C tidak mempunyai luka sayatan, jadi luka sayatan itulah penyebab terjadinya kematian. Lanjut ke metode yang ketiga, metode gabungan persuaian dan perbedaan, joint method of agreement and difference. Susi memiliki luka di paha dengan lambang P, lengan dengan lambang Q, perut dengan lambang R, yaitu luka benda tumpul, dan memiliki luka sayatan di pergelangan tangan dengan simbol S, ternyata meninggal. Susan memiliki luka di kepala dengan simbol T, kaki U, wajah W, yaitu luka benda tumpul, dan memiliki luka sayatan di perut, dilambangkan S, ternyata meninggal. Lalu metode yang selanjutnya yang keempat yaitu metode residus atau method of residues. Di sini saya akan memberikan contoh untuk kelompok pertama. Ada Susi mendapatkan lebam di bagian paha, kita lambangkan dengan P. Susan mendapatkan lebam di bagian pelipis, kita lambangkan dengan huruf Q. Lalu Anto mendapatkan lebam di perut, kita lambangkan dengan huruf R, dan ternyata Susi, Susan, dan Anto tidak meninggal, kita lambangkan dengan huruf X. Selanjutnya, kelompok kedua ada Upin, ia mendapatkan luka lebam di paha, kita lambangkan dengan P, pelipis kita lambangkan dengan Q, dan perut kita lambangkan dengan R, dan mendapatkan luka sayat di lengan yang kita lambangkan dengan S. Ternyata Upin meninggal, kita lambangkan dengan huruf Y. Jadi bentuk penalarannya adalah huruf PQR atau lambang PQR itu adalah X.
yang berarti P sama dengan X, Q sama dengan X, dan R sama dengan X. Lalu lanjut pada kelompok kedua, kita memiliki lambang PQRS. Diingat kembali, lambang PQR sebelumnya telah bernilai X, jadi tersisa lambang S yang berarti nilainya adalah Y. Y adalah lambang dari penyebab terjadinya kematian. Jadi dapat disimpulkan penyebab dari kematian tersebut adalah karena sayatan. Lalu metode yang terakhir, yang kelima adalah metode variasi kesamaan. Di sini saya akan memberikan contoh agar lebih bisa dipahami. Susi mendapatkan luka benda tumpul di paha. Kita lambangkan dengan huruf P. Lalu dia juga mendapatkan luka benda tumpul di bahu. Kita lambangkan dengan Q. Dia juga mendapatkan luka benda tumpul di wajah. Kita lambangkan dengan huruf R. Dan ia sedikit mendapatkan luka sayat di perut, kita lambangkan dengan S-. Dan ternyata Susi meninggal saat sampai di rumah sakit, kita lambangkan dengan huruf Y-. Lanjut, ada Susan. Susan mendapat luka benda tumpul di paha, kita lambangkan dengan P. Luka benda tumpul di bahu, kita lambangkan dengan Q. Luka benda tumpul di wajah, kita lambangkan dengan huruf R. Dan banyak mendapat luka sayat di perut, kita lambangkan dengan S+. Ternyata Susan meninggal di tempat, kita lambangkan dengan Y+. Jadi bentuk penalarannya adalah PQRS-, kita lambangkan dengan Y-, dan PQRS+, kita lambangkan dengan Y+. Jadi dapat disimpulkan S itu memiliki hubungan kausal atau hubungan kejadian. Deduksi. Deduksi sendiri kebalikan dari induksi, yaitu berpikir dari soal-soal yang sifatnya abstrak kepada yang konkret, dari sesuatu yang sifatnya universal kepada yang individual, dan dari umum kepada yang khusus. Pada saat bersamaan, deduksi juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk mengambil yang hakikatnya sudah tercakup dalam suatu proposisi atau lebih. Kesimpulan tersebut benar-benar suatu yang baru muncul sebagai konsekuensi dari hubungan yang terlihat pada proposisi. Apabila dalam penalaran deduktif dalam struktur intinya dan dirumuskan secara singkat, maka dijumpailah bentuk logis pikiran yang disebut silogisma. Penguasaan atas bentuk logis yang disebut silogisma ini akan sangat membantu langkah-langkah pikiran sehingga terlihat hubungan-hubungan sebelum mencapai kesimpulan. Ada dua prinsip dalam silogisma. Pertama, prinsip kesesuaian. Pada prinsip ini menegaskan bahwa apabila ada dua buah term yang ternyata sama dan sesuai term ketiga, kedua term itu sama. Misalnya, 1. Dia adalah seniman, 2. Rian adalah dia, 3. Rian adalah seniman. Kedua, prinsip ketidaksesuaian. Prinsip ini menegaskan bahwa apabila ada dua buah term dan term yang satu sama dengan term yang ketiga, sedangkan yang satunya lagi tidak sama dengan term yang ketiga, kedua term itu tidak sesuai satu dengan yang lainnya. Misalnya, 1. Dia bukan seniman, 2. Rian adalah dia, 3. Rian bukan seniman.